Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zalfia Safitri dari kelas 2B D4 Akuntansi, BP 1811022014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan tingkat pengembalian atau investasi, laba residu, nilai tambah ekonomi. Akan membahas tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan tingkat pengembalian atau investasi, laba residu, nilai tambah ekonomi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang kinerja pusat investasi. Kinerja pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang hasil kerja diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya, dengan ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kerja oleh sebuah pusat laba. Karena pusat laba mempunyai wewenang terhadap masukan dan keluar laba. Kita akan membahas tentang tingkat pengembalian atau investasi dengan cara pengembalian atas investasi. Tingkat pengembalian atau investasi atau biasa disebut dengan ROI adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dengan ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. ROI rumusnya yaitu ROI sama dengan laba operasi per aktiva operasi rata-rata. Laba operasi merupakan pendapatan yang dikurangi biaya dari operasional normal perusahaan di mana pajak penghasilan tidak termasuk karena mengacu pada laba sebelum bunga pada pajak. Sedangkan aktiva operasi yaitu aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi seperti gedung, peralatan, persediaan. Aktiva operasi rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi 2. Pengembalian atas investasi, contohnya yaitu sebuah perusahaan memiliki dua divisi, yaitu alfa dan beta. Alfa menghabiskan investasi sebesar 500.000 dengan laba 100.000. Beta menghabiskan investasi sebesar 2 juta dengan laba 200.000. Maka hitunglah pengembalian atas investasi ROI setiap divisi. ROI alfa sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Maka dapatlah 100.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,2. Sedangkan ROI beta sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata sama dengan 200.000 dibagi 2 juta, maka dapatlah 0,1. Yang kedua, yaitu dengan cara margin dan perputaran. Rumusnya yaitu ROI sama dengan margin dikali perputaran atau laba operasi per penjualan dikali dengan penjualan per aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan, jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Margin dan perputarannya. Contoh soalnya itu penjualan sebesar 480.000 dikurangi dengan HPP sebesar 222.000, maka dapatlah margin kotor. Beban penjualan dan ADM dikurangi, maka dapatlah laba operasi sebesar 48.000. Pada awal tahun ini, nilai buku bersih dari aktiva operasi sebesar 277.000, sedangkan pada akhir tahun nilai buku bersih dari aktiva operasinya adalah 323.000. Jawab,
aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2, maka dapatlah aktiva operasi rata-ratanya sebesar 300.000. Margin sama dengan laba operasi per penjualan, maka dapatlah marginnya 10%. Perputarannya dapat sama dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, maka dapatlah perputaran sebesar 1,6. Maka ROI-nya sama dengan margin dikali perputaran, 0,10 dikali 1,6 sama dengan 16%. Atau bisa juga dengan cara ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata sama dengan 48.000 dibagi 300 sama dengan 16%. Keunggulan dari ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagai yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kekurangan ROI. Penekanan yang berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Aspek negatif dari ROI yang pertama yaitu ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan laba residu. Laba residu atau residu income adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Rumus laba residu yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Keunggulan dari laba residu yaitu penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kelemahan dari laba residu ini yaitu bisa mendorong orientasi jangka pendek. Salah satu cara yang memungkinkan untuk mengoreksi kelemahan ini adalah menghitung mengembalikan atas investasi dan laba residu, serta menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kinerja. Kemudian, ROI bisa digunakan untuk perbandingan antar divisi. Laba residu. Contoh soalnya itu Selimar Company memperoleh laba operasi tahun laba seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan sebesar 480.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 220.000, maka dapatlah margin kotor sebesar 258.000 dikurangi dengan beban penjualan ADM sebesar 210.000, maka dapatlah laba operasi sebesar 48.000. Aset awalnya ada 277.000 dan aset akhirnya ada 323.000. Sebagai soal tambahan, asumsi Selimar meminta tingkat pengembalian minimum 12%. Maka buatlah perhitungan menggunakan laba. Jawabannya itu aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir per 2, maka dapatlah 300.000. Jadi laba residunya sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali dengan aktiva operasi rata-rata, maka dapatlah 48.000 dikurang 12% dikali 300.000, maka dapatlah 2.000. Yang terakhir,
Mengukur kinerja pusat investasi dengan nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau biasa disebut dengan EVA adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Sedangkan jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Rumus perhitungan EVA yaitu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan persentase biaya modal aktual ditambah dengan total modal yang dipakai. Mengukur kinerja pusat investasi dengan nilai tambah ekonomi. Contoh soalnya yaitu penjualan sebesar 480.000 dikurangi dengan HPP sebesar 222.000, maka dapatlah margin kotor sebesar 258.000 dikurangi dengan beban penjualan dan ADM sebesar 210.000, maka dapatlah laba operasi sebesar 48.000 dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 14.400, baru dapatlah laba bersih sebesar 33.600. Jumlah modal yang terpakai sebesar 300.000, biaya modal 10%, maka nilai tambah ekonominya sama dengan 33.600 dikurang dengan 0,1 dikali 300.000, maka dapatlah nilai tambah ekonominya itu sebesar 3.600.